Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sudah siap, Ibu? Ya Allah siapa? Bapak Ibu sudah menyiapkan PBL juga ya rancangannya. Iya Pak. Temanya apa, Ibu? Tentang Asmaul Husna Pak. Kelas berapa? Kelas 4 Pak. Oke, silakan Ibu dimulai dipaparkan ya. Maksud saya mau nanya dulu, di C1 ruang ini berapa orang ya yang ujian dengan 11 saya ya? orang Pak. Tinggal satu lagi Pak. Setelah saya ada satu orang Oke, lagi. oke. Ya silakan Ibu, kita kasih waktu untuk presentasi pemaparan ini 8 menit. Oh, Nanti yang lain lagi. Silakan Ibu. oh, paparan materi ajarnya Pak. Ya, ya. Oh ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita absensi dulu. Baik, siapa yang nggak hadir hari ini? Nampaknya hadir semua. Sebelum kita belajar, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Untuk suksesnya pelajaran kita hari ini, setelah kita baca doa, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum Ibu memaparkan materi kita, ada baiknya kita semangat dulu dengan melakukan ice breaking, yaitu kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Selanjutnya, mari kita ice breaking lagi, yaitu dengan mengucapkan, yaitu bila ucapan takbir itu alhamdulillah, ucapan tasbih itu subhanallah, ucapan takbir itu adalah Allahu Akbar, ucapan tahlil kita itu yaitu la ilaha illallah. Baik, selanjutnya adapun materi ajar kita pada hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, setelah kita belajar materi ini, kita mampu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Kemudian kita mampu membiasakan sikap positif seperti menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, hidup tertib. Dan setelah kita mempelajari ini, kita meyakini sifat-sifat Allah. Allah itu Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi Keamanan. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita, ada yang tahu nggak apakah arti Asmaul Husna itu? Ya, betul. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik bagi Allah. Ayo, siapa yang lagi? Siapa yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna itu? Yaitu ada 99. Ada 99 Asmaul Husna. Untuk pelajaran kita hari ini yaitu tentang Al-Malik. Ayo, siapa yang tahu apakah arti Al-Malik itu? Ya, silakan. Baik, Al-Malik itu artinya Maharaja. Bagaimana maksudnya? Beliaulah penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala urusan makhluk. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki. Beliaulah yang menguasai serta mengatur kehidupan serta mengatur kematian makhluknya. Bagaimana kita meneladani sifat al-mali itu? Yaitu dengan bersikap adil dan menghormati orang lain. Sudah jelas? Dah. Kalau sudah kita lanjutkan dengan asmaul yang kedua yaitu Al-Qudus. Ayo, siapa yang tahu apakah arti Al-Qudus itu? Silakan, Sabina, apakah arti Al-Qudus itu? Al-Qudus artinya Maha Suci. Al-Qudus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan.
Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Bagaimana kita menteladaninya? Yaitu menjaga kesucian hati dan lingkungan. Untuk selanjutnya ada assalam. Ayo, apalagi arti assalam? Assalam artinya maha sejahtera. Maha sejahtera. Assalam berarti Allah Subhanahu wa taala maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini, beliaulah selamat dari segala aib maupun kekurangan kesempurnaan zatnya, sifat dan perbuatannya. Bagaimana kita menteladaninya? Yaitu menyebarkan perdamaian dan membantu orang lain. Dan yang terakhir ada al-mu'min. Al-mu'min apa lagi artinya? Al-mu'min artinya Allah itu maha pemberi keamanan. Allah memberikan rasa aman kepada hambanya. Kita harus yakin bahwa keamanan dan perlindungan hanya datang dari Allah. Bagaimana kita menteladani? Yaitu menjaga keamanan bagi diri kita sendiri. Tidak boleh adanya pertikaian, tidak adanya permusuhan, dan keamanan bagi orang lain. Baik, untuk selanjutnya, Ibu bagi ini ada 3 kelompok untuk kita Cukup, Ibu. diskusikan. Baik, Pak. Cukup, Ibu. Ya, Ini Pak. berapa slide Ibu siapkan ini? 23 slide, Pak. Oh, banyakkan itu Ibu. Iya, Pak. Habis waktu. Berapa jam Oh, kemarin cuma 20 menit, Pak. untuk mengajar ini maksud saya, Oh, materi kalau ini? kalau di sekolah itu 45 menit 1 jam pelajaran, Pak. Ini kayak presentasi ini habis 45 menit, belum lagi menjelaskan. Iya, Pak. Apalagi Ibu buat RPP-nya lama buat Ibu ya. Iya, Pak. Luar biasa Bu Rosa, mantap. Terima kasih, Pak. Oke, jadi maksud saya Ya, Pak. itu dipertimbangkan juga, Ya, Pak. apalagi nanti kita ngajar anak SD, mau presentasi segala macam. Tentu butuh juga pertimbangan dalam memilih materi, metode, tentu juga harus membutuhkan. Ini kelas ini Bu. Iya, Pak. Kelas berapa Bu Rosa Kelas 4, Pak. ngajarnya? Kelas 4. Kelas berapa ngajarnya? Di Kalau kelas 4. kalau PA itu Kalau materi tadi kan, ya. Kalau materi tadi di kelas 4, kalau PA itu dari kelas 1 sampai kelas 6 masuk semuanya, Pak. ya, untuk ke kelas 4 tadi kan, Ibu presentasi itu kan, Ya, ya. belum lagi kita menjelaskan apakah anak memahami secara ini. Oke, ada kendala enggak Ibu? Kira-kira dalam PBL ini? Ada, Pak. Mungkin ada yang gimana, Pak? Daya ingatnya agak kurang. Kemudian daya antusiasnya untuk belajar tuh agak kurang. Ada juga sebagian siswa itu agak kurang, Pak. Oke. Jadi maksud saya, masukan dari saya Bu, buat PBL. Ya, Pak. Nanti saya lihat Ibu ini fokus betul menyiap PPT-nya kan gitu. Kita mempertimbangkan waktu, kemudian juga perbedaan peserta didik. Kan tidak semuanya itu paham yang kita jelaskan. Ya, Pak. Materinya juga. Oke. Ya. Saya kira itu dulu Ibu. Coba baca Quran di depan Ibu. Ya, Pak. Surat apa, Pak? Surat An-Nisa ayat 1 sampai 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Cukup, mantap. Cukup. Pak. Langsung mendengar Qori'ah ini. Azim. Alhamdulillah Pak, kemarin ada dapat juara Pak. Di mana? Di kecamatan Pak. Juara tingkat kecamatan ya, mantap Ibu Rosa. Supaya dikembangkan lagi kemampuannya itu. Ya Pak, ini grogi Oke. aja ya Bapak. Cukup. Ya, tidak apa-apa. Selamat Ibu Rosa. Terima kasih Ya. Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Silakan minta dibantu panggil peserta. Ya Pak. Baik, Bu Rosa Harlina. Di mana Bu Rosa Harlina ini? Tetangga Bapak Pak. Bu Rosa? Di rumah Pak, desa tetangga Bapak Pak. Oh, desa tetangga saya. Desa Berang ya, Bu Rosa? Ya, Belabaha Pak. Bahas. Waktu kuliah Ibu Rosa ngajar di mana? saya di desa tetangga juga Pak, saya nggak jadi Belui Pak. Oh, ngajar di Bui ya. Oke, Ya. Bu Rosa. Baik, Bu Rosa. Ya Pak. Saya kira kita langsung saja ya, Bu Rosa. Ya Pak. Oke, pertama Bu Rosa, saya ingin tanyakan tentang perbedaan antara modul ajar dan modul ajar dan RPP ya. Modul ajar itu kan di kurikulum TK. Nah, RPP di kurikulum sebelumnya. Kira-kira bedanya apa? Apa namanya? Atau memang ada perbedaan signifikan? Silakan, Rosa. Suaranya Bapak agak putus-putus Pak. Perbedaan dengan RPP. Silakan, Rosa. Iya Pak. Kalau RPP itu rencana pembelajaran. Biasanya tuh di situ ada KD dengan apa tuh? Ada di situ ada KD, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada evaluasi. Kalau modul ini lebih lengkap daripada RPP, Pak. Di situ modul ajar ini lebih lengkap dari sumbernya, Pak, lebih lengkap. Kemudian metode yang digunakan lebih lengkap, berkolaborasi dengan, apalagi sekarang berkolaborasi dengan teknologi, Pak. Kalau di modul ajar ini lebih luas daripada RPP, baik itu materinya, sumbernya, kemudian berkolaborasi lagi dengan sumber-sumber yang berteknologi, Pak. Oke, baik, ya, sebentar. Selanjutnya, Bu Rosa, Ya, Pak. saya ingin menanyakan tentang perbedaan PBL dan PJBL. Silakan, Bu Rosa. Ya, Pak. Kalau PBL yaitu Problem Basic Learning, biasanya itu peserta didik disajikan berorientasi kepada masalah. Misalnya guru ini memberikan sebuah masalah yang berhubungan dengan materi. Kemudian siswa ini diberikan kesempatan untuk menganalisis masalah tersebut, mengkoordinasi peserta didik untuk belajar,
membimbing, menyelidiki individu maupun kelompok. Kemudian ada hasil dari diskusi tersebut dipaparkan di depan kelas. PBL ini lebih berorientasi kepada masalah, Pak. Masalah dalam materi yang diajarkan di kelas seperti itu, Pak. Kemudian PJBL itu biasanya menghasilkan proyeknya, yaitu PJBL itu Project Problem Basic Learning. Yang pertama dimulai dengan pertanyaan bagaimana pertanyaan dengan siswa berupa pertanyaan pematik, pertanyaan berupa pemancingan supaya peserta didik ini lebih aktif. Kemudian membuat jadwal proyeknya. Seperti contoh saya di modul saya itu tentang materi Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Di mana proyek saya di sini yaitu siswa mampu membuat kaligrafi masalah atau materi Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Proyek saya di sini siswa bisa membuat berbentuk kaligrafi, Pak. Demikian, Pak. Ya, begitu ya. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah tentang media apa yang tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, Bu Rosa. Silakan, Bu Rosa. Ya, Pak. Media yang bisa kita gunakan seperti media elektronik sekarang bisa berbentuk quizzes, kemudian berbentuk audiovisual, kemudian pokoknya berbasis teknologi yang ada pada saat ini. Di mana saya di materi saya ini saya menyajikan sebuah video pembelajaran, Pak. Kemudian siswa ini menganalisis video tersebut, kemudian disajikan hasil analisis tersebut di depan kelas. Media yang saya gunakan, Pak. Kemudian tidak terlepas dari media yang maksudnya yang lama seperti metode wawancara, demonstrasi, kemudian ceramah, tidak terlepas dari tersebut, tapi lebih menekankan kepada teknologi pada saat sekarang ini, Pak. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan ya pertanyaannya tentang materi ajar yang bermuatan HOTS ya, higher order thinking skills ya. Materi ajar yang bermuatan HOTS itu seperti apa, Bu Rosa? Silakan, Bu Rosa. Ya, HOTS itu adalah berbentuk berpikir tingkat tinggi, di mana di taksonomi Anderson itu ada C1 sampai C6, di mana C4 dan C5, C6 ini kemudian bisa berbentuk persoalan HOTS, yaitu berupa menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Contohnya saya di media saya, Pak, saya share sedikit, Pak, nggak apa-apa, Pak? Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Ya, boleh. Silakan. Ada nampak, Pak? Ada. Belum, Bu Rosa, belum, Pak. Kita ulang. Iya. Sudah ada nampak, Pak? Oke, sebentar ya. Sudah, Pak? Oke, nampak. Contoh saya soal HOTS di sini yang pertama yaitu bagaimana saya membuat pemasangan pengertian di sebelah kanan itu ada nama-nama Asmaul Husna. Kemudian di sebelah kiri saya tuh ada pengertian Asmaul Husna. Bagaimana siswa ini menghubungkan antara pengertian dengan arti dari Asmaul Husna tersebut itu sudah merupakan soal HOTS, di mana sudah merupakan berbentuk mengevaluasi atau menganalisis dari materi pembelajaran tersebut. Kemudian di bagian C, tuliskan contoh perilaku terpuji. Ini kan siswa berpikir kritis, Pak. Bagaimana Al-Qudus ini bisa diterapkan atau dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari berbentuk perilaku peserta tersebut, baik itu tentang Asmaul Al-Qudus, As-Salam, Al-Malik, Al-Mu'min, dan Aziz.
Kemudian di kolom berikutnya itu bagaimana siswa menganalisis atau menjawab pertanyaan profesi. Contohnya saja di soal nomor 1, perhatikan 4 profesi berikut. Iya. Ada guru, petugas kebersihan, polisi, petani. Tentukan profesi di atas yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus beserta alasannya. Ini merupakan contoh dari soal HOTS yang saya berikan kepada siswa yang mampu berpikir tingkat tinggi siswa tersebut. Tidak cuma hanya menghafal saja, Pak. Cuma siswa itu bisa menganalisis, kemudian mengelompokkan apa saja profesi yang bisa meneladani Asmaul Husna. Kemudian ada lagi sebuah cerita di sini, Pak. Kemudian siswa bisa menggambarkan Pak, ini termasuk Asmaul Husna Al-Malik yang bagaimana, seperti itu, Pak. Oke, ya mantap. Ya, Pak. Selanjutnya, saya ingin menanyakan tentang modul P5 Rosa, ya, Ya, Pak. yang sudah Ibu Rosa susun itu tentang apa? Silakan, mungkin bisa diceritakan. Perlu di-share screen atau cukup bercerita saja, Pak? Dijelaskan saja karena memang sudah Pak. di-upload di sini juga kan? Iya, Pak. Ya, Terima kasih. silakan. Untuk modul P5 saya Ya. itu, Pak, ya, dengan tema gaya hidup berkelanjutan, di mana yaitu saya beri judul, Pak, walaupun sampah barokah, di mana yaitu mendaur ulang sampah. Pertama-tama siswa ini mengelompokkan ini sampah yang organik, kemudian ini non-organik, dan sampah plastik tersebut bisa didaur ulang, seperti bisa membuat tempat minum air, tempat minum aqua tersebut. Saya sudah bawa sedikit contohnya, Pak, seperti ini. Ya. Itu terbuat dari botol minuman ale-ale, Pak, yang di atasnya di bulatnya digunting, kemudian disusun sedemikian rupa, Pak. Itu anak P5 saya, Pak. Ya, Pak. Itu P5 saya. Ulang sampah, Pak. Selanjutnya mendaur ulang sampah ya, sampah rumah tangga misalnya. Ya, anak-anak kan sering minum. Baik, Bu Rosa. Iya, minuman ini ya, gelas plastik ya. Iya, Pak. Baik, Bu Rosa, selanjutnya tentang PTK, Bu Rosa. Apa yang Bu Rosa rancang tentang penelitian tindakan kelas, Bu Rosa? Silakan, Bu Rosa. Di mana judul saya itu tentang upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran PAI dengan materi Asmaul Husna ini dengan metode mind mapping, Pak, metode peta konsep, di mana mind mapping, Pak, di mana siswa nanti bisa, Pak, ada 2 siklus ya, Pak, yang saya gunakan di situ. Ada 2. Oke, baik. Ya. Oke, Bu Rosa, terima kasih banyak. Kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Saya ucapkan terima kasih atas respons yang sudah diberikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bu Rosa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.